Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih sayang kepada kita hingga Allah kasih kita kesempatan, kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini malam 1 Suro, Jumat Kliwon, benar ya? Ini malam Jumat Kliwon kan? Ya, malam Jumat Kliwon 1 Suro. Serem. Seremnya di mana ya? Nggak ada yang serem, Bapak Ibu. Jadi di setiap pergantian tahun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap pergantian tahun, baik itu tahun Masehi apalagi tahun Hijriah seperti ini, yang paling afdal, yang paling tepat yang harus kita lakukan adalah muhasabah. Ya, yang paling tepat adalah muhasabah. Jadi kita merenungi setahun yang lalu itu gimana ibadah-ibadah kita kepada Allah, ya. Kita renungin tuh kekurangannya apa aja, ya. Setelah kita sadar, kita tahu oh kurangnya di sini. Jangan yang cari lebihnya, jangan cari kurangnya aja. Cari salahnya, cari kurangnya. Setelah dapat, minta ampun sama Allah, istighfar yang banyak, ya. Minta ampun. Setelah itu minta sama Allah kekuatan untuk bisa melakukan perbaikan dari kesalahan-kesalahan kita tahun yang lalu. Kita minta agar tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Kita minta itu, ya Bapak Ibu. Yang paling penting setiap pergantian tahun, ya, setiap pergantian tahun agar walaupun sebenarnya muhasabah itu setiap hari seharusnya, ya. Muhasabah itu setiap hari. Mau tidur, ya, setiap mau tidur itu kita kan diminta sama Nabi istighfar itu. Istighfar, kita minta ampun. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Istighfar kita minta ampun, ya. Mungkin kita pernah ngomong jelek sama dari pagi sampai kita mau tidur tuh, mungkin kita ada ngomong nyakitin orang atau segala macam gitu, ya. Mungkin juga kita banyak salah sama Allah. Istighfar itu, ya. 3 kali pengen mau tidur gitu, istighfar 3 kali. Jaminannya Allah akan ampuni dosa-dosa kita itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muhasabah setiap mau tidur. Kalau ada orang yang salah sama kita, maafin pada saat kita mau tidur itu, ya. Kita maafin, kita redoin gitu, ya. Jadi enak kalaupun nanti kita nggak bangun lagi, tidur terus nggak bangun lagi, insya Allah matinya husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya sekali lagi di malam tahun baru seperti sekarang ini, malam 1 Muharram, ya, penting untuk kita melakukan muhasabah agar sambil kita banyakin istighfar, kita doa sama Allah, minta agar Allah memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, Allah berikan kekuatan agar kita bisa
melakukan lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih ngebahas buku Dr. Fadl Ilahi ini, yang kemarin kita ngebahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Sebenarnya judul buku ini adalah bahayanya orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Sebenarnya yang di buku ini yang ditekankan itu. Kita sampaikan dulu tentang fadilahnya keutamaan berjamaah. Kemarin kan luar biasa keutamaannya itu. Sampai ada saya nggak mau menyebut malam Jumat kemarin, malam Jumat sebelumnya. Pertama kita ngebahas ini, saya membacakan beberapa hadis-hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya, ada seseorang yang ngadu. Ada seorang yang ngadu. Ini suaminya kagak pernah segitunya gitu ya, nggak pernah segitunya. Itu tiba-tiba pas subuh dia cari suaminya nggak ada, ya, cari suaminya nggak ada. Nah terus sampai habis udah azan subuh udah selesai, maksudnya bininya mau bangunin ya, nyata belum ini juga, nggak ada juga. Bangun dia cari kamar mandi nggak ada, cari solusi ini nggak ada di rumah ya. Akhirnya kemana kan gitu. Nggak lama kemudian pulang cukup suaminya ya. Nggak taunya apa, suaminya pulang dari masjid, padahal boleh dibilang jarang ke sholat subuh, jarang ke masjid. Ditanya dong sama istrinya, tumben kan gitu. Iya, malam denger itu ceramah ya, hadisnya tentang keutamaan orang yang sholat berjamaah. Rugi kayaknya kalau nggak sholat berjamaah katanya. Dia termasuk orang yang dapat hidayah ya, termasuk orang yang dapat hidayah. Habis ngaji langsung dipraktekin, padahal katanya sih kabarnya bukan nggak pernah tapi jarang banget yang namanya subuh tuh berjamaah. Kebanyakan kesiangan sholat, tapi sholatnya di rumah, kesiangan melulu kebanyakan gitu. Subhanallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 7 poin tentang bahaya orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Kita masuk ke situ aja ya. Yang pertama, tentu orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini melanggar perintah Allah dan Rasulullah SAW. Karena sholat berjamaah itu wajib. Nah ini ya. Kalau ada pernah dengar sholat berjamaah itu sunnah tapi muakkadah misalkan gitu ya, saya bisa mengatakan di sini ya, sholat berjamaah itu wajib. Nanti dalilnya saya sampaikan ya, kenapa kok wajib kan gitu ya. Sedangkan beberapa ulama, sebagian ulama mengatakan sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini pasti dikuasai sama iblis, sama setan. Dikuasai sama iblis, sama setan. Nanti kita bahas satu-satu. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah dianggap tidak sah sholatnya. Bahaya nih ya. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah dianggap tidak sah sholatnya. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah, nah ini bahaya nih, Allah murka dengan mengunci mati hatinya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kayak kan ada suka orang yang benar-benar kagak mau sholat berjamaah ke masjid gitu ya. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah dicap, disestempel sebagai orang munafik. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini, masya Allah ya, diperlakukan dengan keras oleh Rasulullah SAW ya. Dan apa ya,
ya diperlakukan oleh Rasulullah SAW dengan keras, dengan nanti kita baca hadisnya, ya, orang tersebut akan di sini dibakar, ya, rumahnya dibakar, ya, dan orangnya dipaksa untuk keluar untuk salat berjamaah. Orang yang meninggalkan salat berjamaah akan mendapatkan kehinaan, ya, di akhirat. Surat Al-Qalam ayat 42-43, ya, nanti juga ada hadisnya. Jadi orang yang meninggalkan salat berjamaah nanti di akhirat menjadi orang yang paling hina. Na'udzubillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bahas ya satu-satu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang meninggalkan salat berjamaah, ya, ini dianggap sudah melanggar perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalilnya surat 2 surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, bayar zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Hafiz Ibnul Jauzi dalam tafsirnya mentafsiri ayat ini, beliau mengatakan salatnya bersama orang-orang yang salat. Al-Qadi Al-Baidawi berkata artinya dalam jamaah mereka. Imam Abu Bakar Al-Kasani Al-Hanafi berkata menjelaskan dalil wajibnya salat berjamaah dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala warka'u ma'ar raki'in. Di ayat ini Allah memerintahkan untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Artinya, ya, bahwa menunjukkan bahwa perintah mendirikan sholat berjamaah ini mutlak, ya, wajib, harus dilaksanakan karena kita disuruh sama Allah ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Artinya kita disuruh sholat berjamaah. Ini perintah Allah secara nggak langsung. Jadi kalau kita meninggalkan sholat berjamaah, berarti kita sudah tidak ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Kita berarti sudah melanggar perintah Allah, karena Allah menyuruh warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang mendirikan sholat, orang yang meninggalkan sholat, ya, begitu pentingnya sampai di dalam Al-Quran surat 4 surat An-Nisa ayat 102, ya. Di sini Allah memberitahukan tentang perintah Allah untuk salat berjamaah. Yang pertama tadi warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya berarti kita disuruh salatnya itu berjamaah. Yang kedua di surat An-Nisa ini, ya, di ayat 102, saya bacakan artinya. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum salat, lalu salatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Allahu Akbar. Perhatiin Pak, kalau salat berjamaah itu enggak wajib, ya,
lagi perang, Allah nyuruh kita sholatnya berjamaah. Lagi perang Bapak Ibu, lagi perang, ada musuh, ngadepin musuh, masuk waktu sholat, disuruh sholatnya berjamaah, nggak boleh sendiri-sendiri, berjamaah. Ini perintahnya surat An-Nisa. Artinya dalam keadaan perang aja Allah nyuruhnya kita sholatnya dikasih tahu caranya oleh Allah di sini. Kalau misalnya ada 100 pasukan, yang 50 golongan pertama, yang 50 sholat, dapat 1 rakaat mundur, yang 50 maju sholat, ya, yang 50 nunggu musuh pegang senjata, nungguin yang sholat 1 rakaat. Setelah itu, yang setelah 1 rakaat, ya, setelah itu dia mundur, batal sholatnya. Kagak, memang begini caranya sholat dalam keadaan perang, dalam keadaan takut gitu, ya. Lalu apa namanya, nungguin musuh, yang tadi belum sholat nungguin musuh, masuk sholat, begitu. Subhanallah, segitu pentingnya sholat berjamaah. Sampai dalam keadaan perang pun kita disuruh sholatnya berjamaah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, menjelaskan segi pengambilan dalil dari ayat tersebut atas wajibnya sholat berjamaah. Segi pengambilan dalil dari ayat tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi. Ini kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan sholat berjamaah, kemudian Allah mengulangi perintah tersebut kepada kelompok yang kedua dengan firman-Nya, wal ya'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak. Ya. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwa sholat berjamaah adalah fardu ain, karena Allah tidak menggugurkan kewajiban sholat berjamaah kepada golongan yang kedua. Golongan yang pertama sholat, golongan yang kedua nungguin musuh, itu golongan yang kedua tetap disuruh sholat, nggak gugur kewajibannya sholat berjamaah, ya. Seandainya sholat berjamaah adalah sunnah, niscaya alasan yang paling utama untuk meninggalkannya adalah dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan perang. Dan seandainya fardu kifayah, niscaya kewajiban sholat berjamaah ini gugur terhadap golongan yang kedua karena telah dilakukan oleh golongan yang pertama. Dalam ayat ini dalil bahwa sholat berjamaah adalah fardu ain. Kesimpulan, ya, yang pertama, perintah Allah yang pertama, ya, ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, Allah mengulangi perintah tersebut untuk golongan kedua. Allah yang ketiga tidak memberikan keringanan kepada mereka untuk meninggalkan sholat berjamaah dalam keadaan takut, dalam keadaan perang. Nah, dua udah dalil. Warka'u ma'araki'in. Yang kedua, dalam keadaan perang aja salatnya tetap harus berjamaah. Ibnu Taimiyah, ya, ini gurunya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau apa namanya menjelaskan, ya, sunnah telah berlaku bahwa sholat khauf, sholat dalam keadaan takut perang itu dilaksanakan dengan berjamaah. Di dalam sholat khauf ini diperbolehkan apa-apa yang tidak boleh dilakukan kecuali jika ada uzur, seperti membelakangi kiblat dan berbuat sesuatu yang banyak. Semua itu disepakati tidak boleh dilakukan tanpa ada uzur. Demikian pula mafarraq, memisahkan diri dari imam sebelum salam menurut mayoritas ulama, juga meninggalkan diri dari mengikuti imam, sebagaimana juga mundurnya shaf terakhir setelah melakukan rukuk bersama imam apabila musuh ada di hadapan mereka. Para ulama berkata, semua itu dapat membatalkan sholat jika dilakukan tanpa uzur. Seandainya sholat berjamaah itu bukan hal yang wajib, akan tetapi hanya sekedar dianjurkan, sunnah, mustahab misalnya, niscaya perbuatan-perbuatan tadi mestinya membatalkan sholat, karena telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat membatalkan sholat. Dan lagi, mustaba'ah, mengikuti imam yang wajib dipenuhi dalam sholat, mestinya sudah ditinggalkan dikarenakan melakukan sesuatu yang mustahab. Di samping memang memungkinkan bagi mereka untuk melakukan sholat sendiri-sendiri dengan sempurna. Dengan demikian maka diketahui bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib. Nah, sholat 100 orang, golongan pertama yang 50 sholat, baru dapat serakaat mundur, yang tadi jaga tuh yang 50 maju sholat. Kalau dipikir-pikir udah batal itu sholat itu. Kapan orang belum salam udah berhenti, udah balik kan gitu, batal.
nggak bisa. Tapi uzurnya karena dalam keadaan perang, dalam keadaan ketakutan. Dan subhanallah, ya, padahal kalau sholat sendiri-sendiri pasti sempurna sholatnya. Maksudnya ya gimana lah kan gitu ya, nggak pakai begitu, nggak pakai mundur maju kan gitu ya. Tapi tetap disuruhnya berjamaah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalil yang kedua, ya, wajib sholat berjamaah. Imam Bukhari ya, meriwayatkan dari Malik Al-Huwairits radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok orang dari kaumku. Lalu kami bermukim bersama beliau selama 20 malam. Ternyata beliau adalah seorang yang belas kasih dan sangat lembut. Manakala beliau melihat kami telah rindu untuk bertemu dengan keluarga, beliau bersabda, irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wa sallu fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya ummakum akbarukum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, ajarilah mereka dan salatlah kalian. Apabila datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah orang yang paling tua menjadi imam bagi kalian. Di hadis ini Nabi SAW memerintahkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamah ketika waktu salat telah hadir. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunaikannya dengan berjamaah, dan perintah Rasulullah SAW untuk melakukan sesuatu menunjukkan wajibnya sesuatu tersebut. Perintah Rasulullah SAW untuk melakukan salat berjamaah tidak hanya kepada sekelompok orang dalam jumlah besar saja, melainkan beliau pun memerintahkannya kepada kelompok yang jumlahnya hanya 3 orang saja. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, idza kanu thalathatan falyu'ammumahum, ya, falyu'ammumahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imati aqra'uhum, ya. Jika mereka 3 orang, maka hendaklah salah seorang dari mereka menjadi imam, dan orang yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling banyak bacaannya, maksudnya paling banyak hafalannya. Ini di antara kriteria apa namanya imam, ya. Judulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadis Imam Bukhari dari sahabat Malik Al-Huwairits, ia berkata, 2 orang laki-laki yang mengadakan safar datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, idza antuma kharajtuma fa'adzana thumma aqima thumma liya ummakuma akbarukuma. Jika kalian berdua telah keluar untuk safar, bepergian, ya, keluar rumah bepergian, maksudnya apa namanya itu, ya jalanlah, keluar jauh gitu, maka adzanlah kalian berdua, kemudian dirikan salat oleh kalian, kemudian hendaklah orang yang lebih tua di antara kalian menjadi imam. Ini juga salah satu syarat imam, yang tua, yang banyak hafalannya, yang bagus bacaannya, di antaranya itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya ya, dalam keadaan safar aja, walaupun cuma berdua, tetap sholatnya berjamaah, sholatnya berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalilnya lagi, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami, jika kalian telah berada di masjid lalu adzan dikumandangkan, maka janganlah salah seorang dari kalian keluar hingga ia sholat. Ini larangan, kalau ada di sekitar masjid adzan berkumandang jangan pulang kecuali ada udzur, ya, maksudnya ada apa misalnya, dan dia balik lagi ke masjid, ya. Jangan adzan berkumandang lagi di masjid, adzan berkumandang dia keluar, nggak balik lagi ke masjid, dilarang banget ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sya'sya, ia berkata, kami sedang duduk di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu muadzin memandangkan adzan, tiba-tiba seorang laki-laki bangkit dan berjalan. Abu Hurairah mengikuti laki-laki itu dengan pandangannya hingga ia keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang ini telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabrani
rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yasma'un nida fi masjidi hadza thumma yakhruju min illa li hajatin thumma la ya'riju ilaihi illa munafiq. Tidaklah seseorang yang mendengar adzan di masjidku ini kemudian ia keluar kecuali jika ada sesuatu keperluan, kemudian ia tidak kembali lagi illa munafiq, kecuali ia adalah orang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya ya, salat berjamaah itu memang sesuatu yang sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini di awal dulu di malam Jumat kedua, yang pertama ya, bukan yang kemarin, sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Buta matanya, udah tua, rumahnya jauh dari masjid. Kalau lewat ya, kalau dia pengen ke masjid ya, itu harus ngelewatin utang, lewatin parit ya, banyak binatang buas ya. Bahkan pernah dikisahkan Abdullah bin Ummi Maktum ini jatuh ya, jatuh ke parit, tapi tetap jalan juga ke masjid untuk salat berjamaah. Makanya iblis ngelihat kejadian itu nolongin Abdullah bin Ummi Maktum. Dituntun Abdullah bin Ummi Maktum dari rumahnya oleh iblis ya, dituntun ya. Kenapa kok demikian? Ternyata alasannya ya, kata iblis, saya nggak kepengen Abdullah bin Ummi Maktum mendapatkan keistimewaan dari Allah pada saat dia jatuh menuju ke masjid. Dia jatuh tapi dia tetap melanjutkan perjalanan ke masjid. Iblis tahu itu pahalanya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Makanya iblis nggak kepengen Abdullah bin Ummi Maktum itu jatuh lagi. Maka dituntun. Segitunya Bapak Ibu iblis itu ngirinya sama Abdullah bin Ummi Maktum. Kayaknya kita nggak ada di sini yang punya alasan seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Matanya buta ya, nggak ada orang yang nuntun ya, kecuali iblis. Itu pun iblis nuntun karena nggak kepengen Abdullah bin Ummi Maktum jatuh lagi ke parit ya. Nggak ada yang nuntun Bapak Ibu ya. Rumahnya jauh dari masjid, banyak pohon korma, pohon-pohon yang lainnya di antara rumahnya dengan masjid ya. Ada banyak parit, banyak serangga, binatang buas. Usianya udah tua, badannya udah lemah. Ada di sini yang punya alasan seperti Abdullah bin Ummi Maktum ya. Ini alasan yang kalau menurut akal udah deh sholat aja di rumah kan gitu ya. Tapi apa ya, ternyata pada saat Abdullah bin Ummi Maktum memohon kepada Rasulullah SAW agar diberikan keringanan untuk melaksanakan sholat di rumah ya, sholatnya di rumah, nggak berjamaah ke masjid, maka Nabi pun memberikan keringanan. Tapi ya, Abdullah bin Maktum ini lalu berpaling karena Nabi memanggil ya. Nabi tanya, Nabi nanya kepada Abdullah bin Maktum, hal tasma'un nida bis shalah, apakah engkau mendengar seruan panggilan untuk salat, maksudnya dengar azan ya. Lalu Abdullah bin Maktum mengatakan ya ya. Maka Nabi mengatakan fa'ajib ya, fa'ajib, penuhin ya, lakukan, maksudnya datang untuk salat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di riwayat yang lain pada saat Nabi bertanya, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar suara azan? Yang menjawab, ya saya mendengar. Maka Rasulullah bersabda, la ajidu laka rukhsah, saya, kata Nabi, tidak menemukan keringanan bagimu. Nggak ada rukhsah. Padahal matanya buta, udah tua, lemah, rumahnya jauh dari masjid, banyak ngelewatin hutan, banyak binatang buas. Kayaknya
rukhsahnya kalau menurut pikiran kita udah banyak banget itu rukhsahnya. Tapi sama Nabi, la ajidu laka rukhsah. Aku tidak menemukan keringanan bagimu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya dari sini bahwa salat berjamaah itu wajib ya. Lalu ada riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Shaddad dari Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW datang ke masjid. Beliau melihat para jemaah yang berjumlah sedikit. Maka beliau bersabda, inni la ahummu an aj'ala lin-nasi imaman thumma akhruju fala aqdiru ala insanin yatakhallafu 'anis shalah fi baitihi illa ahraqtuhu alaihi. Sungguh kata Rasulullah SAW, aku pernah kata Rasulullah berkeinginan untuk menjadikan seorang imam bagi orang-orang. Maksudnya Nabi pengen nunjuk gitulah seseorang jadi mengimamin orang salat berjamaah ya. Kemudian kata Rasulullah, aku keluar. Jadi Nabi di masjid ya, masuk waktu salat, Nabi kepengen nunjuk siapa gitu untuk ngimamin, lalu Nabi keluar dari masjid. Ya, tapi aku tidak mampu untuk membakar rumah orang yang salat di rumahnya, meninggalkan salat berjamaah. Maka Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara rumahku dan masjid banyak pohon kurma dan pohonan lainnya, dan saya tidak mampu membayar orang untuk menuntunku pada setiap saat. Adakah keluasan bagiku untuk salat di rumah? Ya, tetap Nabi mengatakan, atas ma'ul iqamah, apakah engkau mendengar iqamat? Ibu Abdullah Ibnu Maktum mengatakan, fa'tiha, ya Rasulullah, kata Nabi, fa'tiha, maka datangin salat berjamaah. Jadi Abdullah bin Maktum juga pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW itu pengen membakar rumah orang-orang, pengen banget bakarin rumah orang-orang agar mereka keluar untuk sholat berjamaah. Saking Rasulullah begitu berkeinginan agar umatnya itu sholatnya berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita di sini kayaknya nggak mungkin nggak ada yang dengar adzan, ya. Pasti di sini semua dengar adzan. Nggak ada yang di rumahnya nggak dengar adzan. Selama dengar adzan berarti wajib untuk datang sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajibnya sholat berjamaah, saya sampaikan lagi nih. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bersabda, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Siapa saja mendengar adzan lalu tidak menghadirinya, enggak datang untuk salat berjamaah, maka tidak ada salat baginya, fala salatalah illa min udhrin, kecuali ada uzur. Ya, kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Ya sakit misalnya, nggak bisa keluar sama sekali kan gitu ya. Ini baru sakit batuk pilek aja kagak ke masjid. Batuk pilek doang padahal kan gitu. Ya. Kenapa nggak ke masjid? Lagi batuk pilek kan. Nggak mau kan bisa jalan ke masjid. Nggak enak, takut nularin. Kok bisa pakai masker? Ya, kan bisa pakai masker. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Perkataan serupa disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Lalu ia ditanya, wahai Amirul Mukminin, siapakah tetangga masjid itu? Ali bin Abi Thalib menjawab, orang yang mendengar azan. Jadi nggak perlu harus kayak Pak RT itu dekat sama masjid itu tetangga masjid. Enggak, tetangga masjid itu kalau dia dengar suara azan itu tetangga masjid. Selama dia mendengar adzan itu artinya dia tetangga masjid. Walaupun rumahnya jauh seperti Pak Anwari kan lumayan jauh tuh. Tapi Pak Anwari dengar suara adzan berarti Pak Anwari tetangga masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan lagi nih. Tadi orang yang meninggalkan sholat berjamaah dicap oleh Rasulullah sebagai munafik, ya.
Ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Tidak ada salat yang lebih berat atas orang-orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka orang-orang munafik itu mengetahui pahala keduanya, salat subuh dan isya berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walau habwan, walaupun dengan cara merangkak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Nabi begitu mementingkan agar kita salatnya berjamaah? Ya, tentu kemarin kita ngebahas keutamaan-keutamaan yang seolah orang yang melakukan sholat berjamaah. Itu belum semuanya itu ya, masih banyak Bapak Ibu yang pengen saya sampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, kenapa Rasulullah SAW begitu berkeinginan agar kita sholatnya berjamaah? Karena memang keutamaan sholat berjamaah ini nggak bisa ditandingin ya dengan ibadah-ibadah yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya diantaranya adalah salat isya dan salat, memang berat ini Bapak Ibu ya. Salat isya, salat subuh ini, apalagi salat subuh ini Allah ya. Hampir seluruh masjid di Indonesia ya. Kalau saya lagi jalan-jalan di Jawa Barat misalnya, saya pernah sama Pak Muammar ke Jambi, mampir di Lampung, mampir di Palembang, terus di di Jambinya gitu. Yang namanya sholat subuh, hampir semua masjid, hampir ya, itu dikit, jemaahnya dikit, hampir semua masjid. Karena memang berat untuk bangun sholat subuh berjamaah. Nah, kalau kita kepengen agar tidak dicap sebagai munafik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udah masuk ya, saya bacakan nih supaya kita punya pengetahuan lah ya, mengerti. Karena ternyata kata Nabi, innalil munafiqina alamat, sesungguhnya orang-orang munafik memiliki tanda-tanda. Selama ini kita pernah dengar hadis tandanya 3 ya, tapi ini banyak. Yang pertama kata Nabi, tanda-tanda orang munafik, penghormatan mereka adalah laknat, makanan mereka dari harta yang diambil secara paksa, mereka mengambil keuntungan dari menipu, mereka tidak mendekati masjid tapi mereka justru menjauhinya, mereka tidak mendatangi sholat berjamaah kecuali paling akhir, mereka menyombongkan diri, tidak saling memberi kasih sayang bagai kayu di malam hari ya, dan berteriak-teriak di siang hari. Dari yang lain, seandainya ada orang yang mengundang orang-orang untuk makan tulang yang masih ada dagingnya, atau daging di antara 2 kuku ceker kambing, niscaya mereka akan memperkenankannya. Namun tatkala mereka diundang untuk melakukan sholat berjamaah, mereka tidak mendatanginya. Sungguh aku pernah berkeinginan untuk menyuruh seseorang agar mengimami orang-orang sholat berjamaah, kemudian aku sendiri akan berangkat menemui kaum yang mendengar adzan tapi mereka tidak memenuhinya, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik, kata Rasulullah SAW. Naudzubillah. Ingat, al munafiqin fid darkil asfali minan. Orang munafik itu masuk nerakanya yang paling dalam, paling kerak, paling bawah, keraknya neraka. Ya Allah ya, di atasnya juga kayak apa rasanya. Ini di keraknya Bapak Ibu, itu orang munafik. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini belum selesai nih ya. Jadi bahaya meninggalkan sholat berjamaah ini ya, mudah-mudahan memotivasi kita ya, agar jangan ada sedikit pun niatan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan dalam keadaan safar aja kita disuruh oleh Rasulullah sholatnya tetap berjamaah, walaupun ada rukhsah ya, boleh di jamak qashar gitu. Tapi kalau memang kita nginep
kita misalnya nginep di satu tempat, ya, terus ada masjid di sana dan mereka sholat berjamaah, kita sholat berjamaah, ya. Nggak perlu harus pakai apa namanya itu jamak qasar, sholat berjamaah, kita sholat berjamaah, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.